Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min asrafil ayyam wa ja'alahu idal usbu li ahlil islam wa amarona fihi bi dzikrihi ta'ala wa kasratis sholati wassalam ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas sholat berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan segala perjuangannya Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman kegelapan, zamannya Abu Jahal, ke zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa pada kesempatan kali ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada hadirin semuanya, marilah kita senantiasa bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang paling baik untuk kita di akhir nanti itu adalah ketakwaan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah 1 tahun lebih kita dilanda musibah, kita diuji dengan virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Dan ini merupakan cobaan dan ujian kepada kita semuanya. Namun jika kita bandingkan cobaan ujian yang kita rasakan saat ini belum seberapa jika kita bandingkan dengan cobaan yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam, yang mana Nabi Ayub ditimpa musibah berupa ujian dengan penyakit selama 18 tahun. Bukan hanya itu saja, Nabi Ayub kehilangan seluruh hartanya dan kehilangan anak-anaknya. Bahkan Nabi Ayub dijauhi oleh orang-orang di lingkungannya kecuali istrinya. Tetapi yang Nabi Ayub lakukan adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menganggap bahwa semua cobaan yang dia lalui itu adalah merupakan rasa kasih sayang Allah kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 yang khatib bacakan di mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idnadza rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, dan ingatlah kisah Ayub, idnada, ketika Nabi Ayub berdoa rabbahu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, anni, sesungguhnya, masaniya, aku ditimpa ad-duru, penyakit, wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau maha penyayang dari semua penyayang. Ketika Nabi Ayub diberikan cobaan, tetapi Nabi Ayub menganggap bahwa itu merupakan rasa kasih sayang Allah kepadanya. Oleh karena itu, hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan adanya musibah yang menimpa kita, termasuk COVID-19 saat ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Allah pengatur kehidupan kita. Allah yang maha pengatur, Allah yang maha berkuasa. Ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibah, tidak ada suatu bencana pun, tidak ada suatu musibah pun fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula kepada diri kamu sekalian, illa melainkan fi kitabin, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Innam dzalika 'alallahi yasir, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tersebut kita bisa mengambil makna bahwa yang mengatur kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur perputaran bintang-bintang di luar angkasa sana. Allah yang mengatur bumi yang kita tinggal di sana ini. Allah yang mengatur kehidupan manusia, perputaran kehidupan manusia. Allah yang mengatur perputaran sel-sel di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia. Dan itu bagi Allah, inna dzalika 'alallahi yasir, itu bagi Allah sangatlah mudah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, ketika Allah mengatakan jadilah maka akan jadi. Ketika Allah mengatakan wahai api dinginlah, maka api pun menjadi dingin. Ketika Allah mengatakan wahai mayat hiduplah, maka mayat pun menjadi hidup. Ketika Allah mengatakan wahai tongkat jadilah ular, tongkat pun menjadi ular. Ketika Allah mengatakan wahai lautan membelahlah, lautan pun membelah. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan itu inna dzalika 'alallahi yasir, itu bagi Allah sangatlah mudah. Tentunya berbeda dengan kita manusia. Kita manusia tidak bisa mengatakan wahai Merapi berhentilah meletus, wahai corona hilanglah. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Yang bisa seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa musibah yang ada dan musibah yang menimpa kepada kita itu adalah perbuatan manusia, perbuatan kita sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum, dan apa saja yang menimpamu dan apa saja yang menimpa kamu sekalian, min musibah, dari suatu musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kamu sekalian. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut kita harus mengetahui ketika Umar dulu menjadi seorang khalifah, maka ada salah satu kabilahnya yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan bencana. Umar pun datang ke kabilah tersebut. Tetapi yang Umar tanyakan pada waktu itu adalah dosa-dosa apa yang telah kalian lakukan? Wahai kaumku, dosa-dosa apa yang telah kalian lakukan? Yang Umar tanyakan itu seperti itu. Bukan berapa kerugian, berapa korban, tapi yang Umar tanyakan itu adalah dosa-dosa apa yang telah kalian lakukan. Oleh karena itu, kalau kita sekarang ingin menanyakan kenapa itu corona ada, disebabkan apa itu corona ada, jawabannya fabima kasabat aydikum, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ujian itu momen kita untuk mendapatkan banyak pahala. Itu sebagaimana dalam hadis, inna idzamal jaja ma idzamal bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum paman rodiya falahur ridho wa man sakhito falahus sakhuto. Inna idzamal jaja, sesungguhnya besarnya pahala ma idzamal bala, tergantung besarnya ujian. Kenapa besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian? Karena innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, Allah itu jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah itu jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka akan mengujinya. Dan respon terhadap ujian Allah itu ada dua golongan. Yang pertama, golongan paman rodia, itu adalah golongan yang ridho, falahur ridho, maka Allah pun akan ridho, akan lebih ridho. Yang kedua adalah golongan waman sakhito, itu adalah golongan yang murka, falahu as-sakhatu, maka Allah pun akan murka. Itulah pahala yang bisa kita raih sebetulnya di tengah ujian COVID-19 kali ini, merupakan kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala sebesar-besarnya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan
adalah bahwa dengan adanya musibah ini itu merupakan dalam rangka tamhis atau proses seleksi. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'lamanallahu alladzina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Wala ya'lamanallahu, dan sungguh Allah benar-benar mengetahui alladzina amanu, siapa orang-orang yang beriman, wala ya'lamanna, dan sungguh Allah benar-benar mengetahui al munafiqin, siapa orang yang munafik. Jika kita menghadapi merespon musibah ini dengan iman, maka kita termasuk orang-orang yang berada di fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita merespon musibah ini dengan hawa nafsu, maka kita berada di fi khutuwatis syaitan. Kita termasuk ada golongan-golongan yang ada di jalan atau langkah syaitan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dengan adanya musibah kali ini, yaitu adalah kita harus mengetahui bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Istirja. Kita tuh harus tahu bahwa kita semuanya akan meninggal. Kita semuanya akan mati. Baik ada musibah atau tidak ada musibah, kita semuanya akan al-maut. Kita itu akan mati. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina, yaitu orang-orang, idza asabathum, jika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Manusia, binatang, tumbuhan, luar angkasa, itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu, karena semuanya milik Allah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yang patut kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita diberikan kesehatan, kita disembuhkan dari penyakit, maka yang memberikan kesehatan, yang menyembuhkan kita dari penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter, obat itu hanya sebagai pelantara saja. Jika sekarang kita bisa menghirup oksigen karena adanya peristiwa fotosintesis antara cahaya matahari dengan tumbuhan, maka itu hanya pelantara saja. Yang memberikan kehidupan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan, matahari yang bisa memberikan oksigen buat kita itu hanya pelantara saja. Oleh karena itu, lahul mulku wa lahul hamdu. Yang patut kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir yang harus kita perhatikan dengan kondisi kita saat ini adalah kita harus mengenal istilah istidraj. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qalam ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Jadi istilah istidraj ini adalah merupakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi Allah balas dengan kenikmatan, sehingga mereka itu lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya itu semakin banyak karena tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ganjarannya dan nanti balasannya itu akan langsung dibalas di hari akhir semuanya. Inilah golongan-golongan yang termasuk dikatakan sebagai mustadrijin, orang-orang yang istidraj. Dan tentunya mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di balik musibah, di balik bencana ada hikmah, ada pelajaran, ada nilai, dan tentunya ini harus menjadi muhasabah, harus menjadi introspeksi buat kita. Kita harus bisa menemukan rahasia di balik bencana saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus sholihin wa ashhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita, terutama hati kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua langkah gerak kita menjadi bagian dari ibadah dan ada dalam ridhonya. Amin Allah ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa menghiasi dengan nilai-nilai ibadah sehingga kita menjadi bagian umatnya yang bertakwa. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.